akan belajar dari buku Random Thoughts of Franka tentang menemukan identitas dan berkarya global saat menjadi diaspora Turki. Nah, pada malam hari ini, sebelum kita memulai webinar kita, mari kita mengawali dengan berdoa agar apa yang kita harapkan dari webinar ini agar lancar, agar ada manfaat yang bisa kita serap dari pelajaran-pelajaran Kak Franka pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Delima Canda Mustika dari Learn from Turkey sebagai Public Relation. Pada kesempatan malam hari ini, diamanahi untuk menjadi moderator untuk belajar dari buku Random Thoughts of Franka. Nah, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang perempuan cantik dari Indonesia, dan sekarang beliau tinggal di Istanbul, Turki. Beliau adalah Ketua Masyarakat Indonesia Istanbul. Untuk yang sudah lihat posternya, mungkin tahu ya siapa. Dia adalah Kak Linda Duristi, dan bersama kita sudah ada pembicara kita juga yang luar biasa, yaitu Kak Franka Surya. Halo. Halo Linda. semuanya. Halo Kak Linda. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Di Turki masih sore, baru masuk waktu asar. Iya, di Indonesia waktu sudah malam ya. Di sini sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal, saya Linda Duristi. Saya tinggal di Istanbul, Turki. Alhamdulillah kami baik-baik saja pasca gempa, tidak ada masalah sedikit pun. Kali ini memang saya ingin ikut berpartisipasi untuk program kali ini dengan Learn from Turkey untuk narasumber kita yang paling luar biasa. Yang tidak lain adalah teman saya. Ya, akan teman. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan atau membagi informasi siapa sih Franka itu. Oke, Franka itu adalah seorang ibu dan satu putra, betul ya. Dan Franka memiliki suami juga sama, warga negara Turki. Dan beliau senang menyebut namanya sebagai kreator ya. Betul. Atau self entrepreneur. Oh ya, nyontek saya soalnya. Dan memiliki 2 perusahaan, yaitu konsultan fashion bernama Think Fashion dan didirikan di Turki. Kemudian yang mungkin teman-teman pernah dengar Modest Fashion Week, dan itu juga pencetusnya adalah Franka. Yang penting pernah diadakan di 5 negara ya Franka ya, yaitu ada di 5 negara. Kemudian juga mendirikan Council Modest Fashion. Council of Modest Fashion. Yang memiliki cabang di 2 benua. Bapak, berapa benua? Memiliki banyak benua. Di beberapa banyak benua. Dan 2 perusahaan yang di dalam atau luar negeri. Oh, luar biasa sekali Franka. Yang owner juga dari Markamari yang jelas. Dan kemudian sekarang memiliki buku yaitu Random Talk of Franka yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Selanjutnya mungkin bisa dari Delima bisa ditambahkan. Ya, jadi kalau yang saya baca juga nih Kak Franka, ini ya Kak, dari untuk yang Markamari itu kantornya di 2 tempat ya Kak, di Indonesia sama Malaysia, benar? Iya, jadi apa ya? Mungkin jadi aku adalah cewek yang fokus di modest fashion industry. Memulai pertama memang Modest Fashion Week. Habis Modest Fashion Week sukses, diadain di 5 negara, terus pengen bawa manfaatnya ke Indonesia. Lalulah kita bikin Markamari. Jadi Markamari itu sebenarnya bukan cuma ngejualin aja, tapi juga kita semacam agregator buat ini sih, buat industri kreatif. Jadi
kita menghubungkan talent di Indonesia dengan di luar negeri kayak gitu dalam proyek-proyek global, kerja bareng juga sama pemerintah untuk istilahnya kita memberi manfaat lah. Jadi Modest Fashion Week udah sukses, lalu apa kira-kira yang bisa di share ke Indonesia. Nah, karena kalau Modest Fashion Week kan aku harus netral, nggak boleh kayak condong ke satu negara ya. Jadi makanya untuk itu aku harus bikin perusahaan baru, ya itu Marka Mari. Jadi ada di Kuala Lumpur juga ada, sama di Jakarta pastinya. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Franka. Sama temanku. Kak Franka luar Jadi biasa ini mungkin sekali. aku mesti ngomong dulu. Linda adalah salah satu teman pertama aku waktu di Turki. Jadi kita sama-sama ya Lin ya, hampir sama ya, barengan ya. Sama, Waktunya. kita satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan menjadi ibaratnya kalau perempuan Indonesia yang menikah dengan warga Turki itu disebut gelin dalam bahasa Turki. Jadi kita gelin seangkatan. Kita seangkatan. Jadi waktu itu sama Linda tuh waktu baru-baru pindah. Ya pasti ya kalau baru pindah tuh kita kayak ada krisis identitas, kita bingung mau ngapain. Nah waktu itu masih istilahnya ngeraba-raba Medan aja ngapain gitu. Mungkin bisa saya cerita sedikit waktu pindah ke Turki tuh memang ada keinginan gini sih. Jadi dulu sebelum pindah sempat dibilang kan sama saudaraku yang sering kerja di luar negeri. Katanya kalau Indonesia tuh kalau pindah ke luar negeri itu susah dapat pekerjaan yang layak katanya. Kamu mesti siap-siap either masak atau apa segala macam. Nah, memang waktu pindah ke Turki itu ada semacam kayak keinginan untuk ngebuktiin apakah benar yang dibilang, maksudnya Indonesia tuh kerjanya pasti akan dapat yang seputar itu aja. Jadi memang waktu itu agak nekat sih. Jadi aku rada jarang ngumpul sama orang Indonesia. Memang cuma pengen membuktikan omongan itu aja. Kita kira-kira kalau misalnya total mencoba berkarya di luar gitu kan tanpa ada jaring pengaman, istilahnya apa ya, sendirian gitu ya, kira-kira bisa sukses nggak? Ya memang sih berdarah-darah banget. Jadi bisa dibaca juga di buku. Jadi gitulah kira-kira. Nah sampai sekarang istilahnya dari Turki itu ya awal nembusnya kan Turkinya dulu tuh ditembusin kan. Susah banget sih, memang ada masa-masa di mana aku pengen nangis-nangis segala macam. Ya abis Turkinya udah tembus ya barulah akhirnya aku ke negara lain kayak gitu. Jadi Turki adalah benchmark ya, pintu gerbangnya sih kalau aku bilang. Buat aku pribadi gitu. Mungkin mau cerita sedikit apa gimana Lin? Apa mau share slide apa gimana? Masuk slide aja nanti. Boleh, sambil sharing ya slide. Boleh. Nanti dimasukin sharing-sharingnya. Slide-nya yang mau share siapa? Kamu ya? Udah ada ya? Ada host, ada operatornya, silakan. Siap. Terima kasih. Sebentar, Kak. Sebelumnya aku mau bilang, dari yang pertama dulu ya. Sebelumnya aku mau thank you banget buat Linda yang udah kenalin aku ke Learn from Turkey dan juga MII pastinya. Jadi aku pengen share hal-hal yang sebenarnya aku tulis di buku. Jadi kenapa sih aku nulis buku itu pertama kali adalah karena aku dari 2016 aku bisa dibilang aku hidup nomaden ya. Maksudnya aku pindah ke Turki 2013 lalu mulai menemukan jalannya sekitar 2015 lalu kesuksesan pertama tuh 2016. Nah dari 2016 tuh hidupku nggak stop. Aku kayak hidup nomaden, aku pindah-pindah negara. Terus aku mengerjakan banyak hal. Nah sampai benar-benar nggak bisa kayak cuma duduk sebentar tuh pun susah banget saking sibuknya. Nah memang pas Februari 2020 ini aku tuh baru buka cabang di Malaysia. Nah rencananya Marka Mari mau expand. Tiba-tiba ada pandemi, harusnya besoknya terbang launching akademi. Aku bikin akademi di Malaysia. Tiba-tiba
aku harus diam di rumah. Nah, diam di rumah tuh akhirnya bikin aku kayak reflektif gitu. Ngapain aja sih gue 2016 nih, kayaknya udah gila banget yang gue lalui. Nah, disitulah akhirnya aku mulai kayaknya harus ditulis deh, harus di-share nih pengalamannya, ya pengalaman kita sebagai orang Indonesia yang coba membikin karya di luar ya, tanpa fasilitas ya. Aku bisa dibilang aku tanpa fasilitas, aku nggak ada kayak backing di belakang atau anaknya siapa, benar-benar organik, benar-benar cuma cewek gila aja yang suka kerja, yang punya mimpi, yang tentunya akhirnya kerjanya jauh lebih keras daripada orang biasa yang mungkin udah punya karpet merah lah istilahnya. Jadi aku bikin karpetnya sendiri lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi temanya sekarang aku mau share tentang menemukan identitas dan berkarya global. Penting banget nemuin identitas dan berkarya global. Ini aku mau share gimana supported by Marka Mari, perusahaan aku di Indonesia. Oke. Selanjutnya. Oke, lanjut. Jadi memang nih aku mau bilang, sebelum aku pindah ke Turki, aku bisa dibilang aku nggak gitu menemukan identitasku ya. Jadi aku di Indonesia waktu itu udah di fashion, iya. Aku belum pakai jilbab, aku udah terlibat sama Fashion Week di Indonesia. Cuma masih nggak jelas gitu. Sebenarnya aku tuh apa gitu kan. Kayaknya masih ikut-ikut kiri kanan, oh fashion harus kayak gini gitu kan. Pas pergi ke Turki itu aku benar-benar memulai identitas dari nol ya. Bagusnya ketika kita pindah negara tuh kan gak ada yang kenal sama kita ya. Jadi kita bisa kayak ngerapihin lagi identitas kita, jati diri kita dengan benar gitu loh. Jadi di Turki kan aku tipe orang yang ya seperti aku tadi bilang, aku jarang ngumpul. Tujuannya bukannya aku antisosial sih, aku agak kayak menantang diri aku sih, bisa nggak ya aku kira-kira masuk diterima atau bersaing secara rata gitu kan dengan orang-orang setempat. Nah, di situ karena banyak sendiri akhirnya jadi banyak bener-bener ngelihat diri, lalu kekurangannya, kelebihannya apa, kelemahan, kekuatannya, lalu kayak menerima dan akhirnya jadi paham apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum memulai apa-apa kita perlu banget tahu kita tuh apa sih gitu. Kalau misalnya teman kita misalnya jagoan taruhlah misalnya dia content creator, dia jagoan ditampil, bukan berarti kita harus tampil juga. Mungkin siapa tahu kita bisa jadi otaknya yang di belakang istilahnya gitu. Jadi kita nggak usah sama orang gitu. Lalu kayak aku kelemahan aku kan adalah aku di buku tuh aku juga tulis keluargaku tuh 4 orang, itu mereka orang-orang yang tampil depan layar dari kecil, udah di dunia hiburan ya. Jadi udah nyanyi, udah acting. Nah, aku tuh satu-satunya yang beda sendiri, yang karena secara fisik juga aku beda ya. Aku gelap sendiri dan kurang enak lah, maksudnya kurang oke lah buat di depan layar. Nah, waktu itu cuma ya memang aku punya kekuatannya apa? Aku suka mikir, aku suka melihat orang dan mempelajari apa yang harus dilakukan, akhirnya came up with solution. Jadi itu kekuatan aku yang akhirnya aku menempatkan diriku sebagai Franka adalah behind the scene woman. Jadi aku langsung bikin semacam merek atau tagline buat diriku, Franka Surya itu siapa? Franka Surya adalah behind the scene woman, orang yang berada di belakang layar, yang suka berkarya kayak gitu. Terus selanjutnya jadi penting banget, there's only one you in this world. Aku paham banget sebelum aku pergi ke Turki, aku tuh bisa dibilang kita tuh noise banyak banget kan, orang-orang pada bilang kamu harus begini, kalau orang fashion harus gini. Awal-awal masuk fashion aku sempet dicela juga, dibilang kamu terlalu ramah buat dunia fashion, kamu tuh terlalu begini, terlalu begitu, kayaknya nggak pantas banget gitu loh. Sementara sebenarnya kita nih nggak harus sama, kita bisa aja merumuskan rumus kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya menurut kamu, misalnya orang fashion itu adalah orang-orang yang harus eksklusif, harus yang begini, modis, ya kan, modis, dan harus sombong, mungkin harus begini begitu, pakai bermerek. Ya aku mencoba merumuskan siapa sih aku gitu kan. Ya aku orang yang simple gitu kan.
aku malah kadang kalau pakai baju suka diulang karena aku pengen misalnya ngenalin soal rewear your clothes supaya nggak banyak polusi fashion. Terus aku juga lebih inklusif, misalnya orang difabel boleh ikut fashion show di tempat aku, pengungsi boleh. Jadi istilah kita bisa merumuskan sendiri, kita nggak harus sama gitu loh. Jadi ini sih yang sebenarnya aku mau bilang, kalau kamu mau berada ketika kamu misalnya ada kesempatan nanti misalnya tinggal di luar negeri atau udah tinggal di luar negeri ya, coba temuin jalanmu apa gitu. Jadi jalan temenmu bukan berarti jalan kamu. Jadi harus banget berani sendirian, berani kalau emang kita yakin sama konsep kita ya udah jalanin aja kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ya kita ini penting banget sih. Memang kita selalu ngomong ungkapin pendapat itu penting asli. Cuma memang pada dasarnya kadang kita suka ngerasa, apalagi pada ini ya, pada lingkungan tertentu ya. Misalnya contoh lah, misalnya kita orang Indonesia sendiri berada di lingkungan semua orang Turki, atau misalnya aku sekarang kadang misalnya kendala aku misalnya aku lagi di Middle East gitu ya. Di Middle East banyak banget kan kayak TKW kayak gitu ya. Jadi kadang aku harus berjuang lebih banyak supaya suaraku didengar kayak gitu. Jadi Jadi penting banget tuh. Jadi jangan kayak jadi orang yang hilang di keramaian. Kalau kamu berbeda ya nggak apa-apa, tunjukin kamu berbeda. Kenapa kamu nggak usah so beda juga sih. Cuma kalau misalnya kalau kamu sama ya syukur. Kalau misalnya nggak sama ya harus di ngomong. Dan harus berani kasih kesempatan diri berkembang. Kayak aku, rumusnya adalah begitu ada kesempatan orang nanya, Franka bisa nggak? Pasti jawab dulu bisa. Masalah nanti aku nggak tahu caranya ya aku nanti atau belajar nanti malam ya nggak masalah. Yang penting aku ngomong dulu iya. Jadi apapun kesempatan, karena kesempatan bagus tuh nggak datang 2 kali. Aku bilang banyak banget hal-hal yang terjadi di hidupku karena begitu ada kesempatan datang aku langsung bilang iya bisa meskipun aku nggak bisa gitu sebenarnya. Jadi aku belajarnya belakangan, dan yang udah ketika kita belajar kita kayak karena gue udah ngomong bisa, so I need to show myself that gue bisa gitu. I need to show people that gue ini bisa. Jadi aku harus belajar secara cepet gitu loh. Dan akhirnya jadi memacu gitu. Akhirnya memacu dan akhirnya beneran bisa. Apalagi ya, kalau aku pikir aku udah nyobain dari mulai industri musik udah pernah, industri film udah pernah, industri jurnalis udah banyak yang udah dicoba. Nah sebenarnya rumusnya kita tuh bisa jadi jagoan di bidang apa aja kalau kita tuh fokus sebenarnya. Kayak kalau misalnya one day pun kalau aku nggak ngerjain fashion, contoh lah misalnya aku tiba-tiba bikin bakery, kalau aku fokus misalnya dalam jangka waktu yang pendek pun aku fokus terus, bisa jadi jagoan sebenarnya. Jadi berani mencoba tuh penting banget. Terus juga jangan terus berusaha nyenengin orang. Dulu waktu di Indonesia aku agak-agak kayak gitu. Misalnya ketika aku bikin karya terus orang-orang pada ngiri, aku mencoba supaya nggak menonjol. Karena aku nggak mau orang itu ngiri gitu loh. Akhirnya sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya merugikan aku juga gitu. Gara-gara itu ya orangnya itu memang yang dia pengen seperti itu. Supaya aku mundur lalu dia yang bersinar gitu. Right? Tapi sebenarnya kan kita lupa gitu. Kita terus berusaha nyenengin orang padahal diri kita orang juga kan. Diri kita nih ada jiwanya yang kalau bisa teriak bilang, "Hey, look at me," gitu. "Give me a chance," gitu kan. Dia orang juga gitu. Coba deh kamu kayak duduk sendirian tuh kayak kadang kayak pikiranmu berbicara sendiri di situ, because yourself juga orang ya, itu harus kita ingat. Terus juga jangan terjebak sama peer pressure. Peer pressure sih menurut aku itu kan tekanan ini ya, lingkungan ya, tekanan pertemanan contoh ya. Aku sih nggak bilang kayak oh ya kamu harus antisosial atau apa, enggak sih. Cuma kalau misalnya kamu memilih teman gitu ya, usahakan kamu jangan gampang ditekan kayak kalau nggak ini, lu nggak ini. Jadi kayaknya hidup kita ditentuin sama dia gitu. Itu tuh nggak bagus banget. Jadi aku pernah beberapa kali terjebak di situ dan memang akhirnya mentok sih jadinya.
Jadi meskipun misalnya kita pada saat itu berada di satu keadaan di mana ada kesempatan bagus banget, cuma karena gue ngerasa kayak harus, teman-teman gue semua begini dan I need to do the same gitu, akhirnya aku skip that opportunity. Makanya aku sangat menyarankan belajarlah menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka itu kita baik sama orang, cuma kita harus ingat kalau jalan kita bisa aja beda gitu. Jadi nggak harus sama-sama. Kalau misalnya teman kamu nggak mau ke sana, ya nggak apa-apa. Dia punya jalan sendiri kayak gitu. Jadi jangan apa-apa harus sama, harus kembaran. Kalau temen nggak ikut, nggak mau kayak gitu. Akhirnya what happen adalah kamu kayak mengambang aja gitu. Nggak bisa sampai pada potensi yang paling besar lah gitu. Paling pol dari diri kamu. Kalau kamu karet nih, ditarik, itu sampai melarnya tuh sampai mana sih gitu loh. Pasti ditarik tuh sakit kan. Ditarik tuh sakit kayak, aduh kok gue ini banget kalau gue nge-push diri gue kayak gini ditarik gitu. Cuma kalau nggak pernah ditarik gimana kamu tahu kamu bisa melar sampai mana gitu loh. Mungkin bisa melar sampai Alaska gitu kan. Mungkin you can do so many great things. Cuma karena kamu ditarik, karena takut temen gimana, akhirnya ya udah gitu. Satu lagi, ya kan, di tempat ya. Satu lagi juga lepaskan diri dari lingkungan toksik, penting banget. Lingkungan toksik itu apa sih? Kayak lingkungan yang terus-menerus bilang kita tuh nggak mampu, nggak layak, nggak pantas, nggak apa. Pastilah kita sendiri nggak usah diomongin sama orang juga kadang kita juga mikir kayak gitu kan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang seperti itu, ya akhirnya kita nggak bisa maju-maju karena if for example seseorang nih bilang sama kamu kan, hey padahal kamu bisa lari cepet, terus tapi lingkungan kamu semua pada bilang, enggak kamu tuh nggak bisa lari cepet, kaki kamu tuh begini, kaki kamu tuh lemah, ini gini. Lama-lama apa yang dia omongin tuh benar-benar meresap ke kepala, akhirnya kamu benar-benar kakinya sakit gitu loh. You know what I mean? So penting banget tahu kapan harus menyelamatkan diri, bukannya musuhin ya. Kalau aku sih ketika itu terjadi, sekarang aku kalau misalnya udah ngedeteksi nih aku lagi gimana, terus ada yang toksik nih, aku langsung kayak melipir, tapi masih baik, tapi nggak deket aja. Jadi nggak membiarkan dia mempengaruhi pikiranku sampai aku jadi berubah gitu loh, atau jadi menjadi lebih menjadi lebih loyo lah istilahnya. Oke, selanjutnya. Next. Oke. Ini penting banget. Jadi kalau kamu mau pindah ke luar negeri ya juga ya, maksudnya be easy lah. Jadilah kertas putih gitu ya. Jadilah kertas putih. Ada orang yang kayak, gue tuh dulu di Indonesianya terkenal loh misalnya, atau gue tuh dulu begini loh. Jadi kayak dia nggak mau menghadapi kenyataan kalau ketika kamu pindah, kamu akan selalu memulai identitas dari awal. Kamu akan selalu nggak ada yang tahu juga gitu kan. Apalagi dulu zaman kita ya Lin ya, kayak Indonesia di mana gitu ya Lin ya. Sekarang udah mending ya. Ada sedikit ada yang tahu. Iya kan, sekarang mendingan nggak sih atau udah jauh lebih oke lagi apa gimana? Kalau sekarang kan sudah banyak warga negara Indonesia yang mau main ke Turki nih banyak banget. Jadi banyak turis dari Indonesia. Jadi setidaknya mereka cari tahu Indonesia tuh di mana. Gitu ya. Sudah banyak turis Indonesia, jadi udah banyak terkenal orang Indonesia di sini ya. Syukur alhamdulillah. Tapi ada juga yang memang pengetahuan geografinya sedikit, jadi menganggap mereka tuh kita tuh dari Jepang aja, Japon. Itu masih ada. Ya? Masih ada. Jadi ya ada lah. Jadi balance. Setidaknya tahun itu berkembang pengetahuan tentang apa itu Indonesia ya. Nah makanya tuh banyak tuh kayak gitu Lin, misalnya kayak di fashion aja nih, misalnya dia bilang, oh Franka aku ini dong di event kamu lah, aku harus gratis lah, aku harus gini lah, kan aku terkenal, aku gini, ngerti nggak? Yeah. Mereka lupa kalau negara baru adalah negara yang tidak mengenal mereka, jadi they need to start exactly the same kan, from zero juga, usahanya harus sama juga gitu loh, ngerti nggak? Jadi ini sih salah satunya, kita harus be easy gitu. Kalau misalnya kita pengen berkarya di luar ya jadilah kertas putih. Jangan misalnya pun juga dikasih tahu nih misalnya, oh caranya nih kalau di Turki begini, oh enggak, kalau di Indonesia tuh begini gitu kan.
begini akhirnya jadi mentah gitu loh, karena every country has its own rule, begitu juga every job has its own way gitu kan. Terus juga orang sebenarnya sebel kalau misalnya belum apa-apa kita tuh udah penuh gitu, kertas kita udah kayak sok tahu duluan gitu. Jadi misalnya ada yang nanya nih sekarang, Franka apa sih ini kesuksesannya? Aku bilang aku orang yang paling nggak ada ego sih, aku fleksibel banget. Jadi mungkin orang ngajakin aku kerja sama karena aku nih santai banget orangnya gitu loh. Sampai ada yang bilang lu tuh mestinya pada tingkat ini lu mestinya sombong gitu. Aku bilang enggak, kenapa sombong? Maksudnya kita dapat kayak gini karena Tuhan gitu kan, karena Allah. Jadi orang males sama orang yang sulit, istilahnya kayak gitu. Ya kan? Kalau kitanya gampang, nggak ribet, orang langsung, ya nggak sih? Kesempatan masuk kemana-mana tuh. Cepet gitu kan. Terus juga kayak kalau ada tantangan, pecahin secara puzzle. Jadi kayak misalnya aku bikin event pun kayak aku mau bilang, aku bikin event di luar negeri, pindah-pindah tuh pasti susah lah. Karena kita kalau ngadain event di satu negara terus tuh gampang karena udah tahu, oh ya misalnya orang yang produksinya ini, orangnya ini, partnernya ini. Kalau yang pindah-pindah terus dari aku Istanbul, London, Dubai, Jakarta, Amsterdam, itu aku harus selalu menemukan orang baru kan. Dan itu kalau aku nggak santai mecahin masalahnya udah bisa panik. Jadi kita selalu mecahin tantangan secara puzzle. Tempatkan orang yang jago di tempat pada kerjaannya itu untuk diajak serta. Jadi jangan tempatin orang yang salah. Jadi kerjain satu-satu tanpa ada drama, tanpa panik dan segala macam. Terus juga terima masukan. Kalau kita salah ya udah segampang itu bilang, oh sorry, it's my mistake gitu. Jadi jangan ngeles atau misalnya nggak mau. Orang males lah sama orang kayak gitu. Terus lagi yang lain adalah, yaitu tadi aku bilang jangan takut gagal. Easy aja kalau gagal ya udah, maksudnya kayak eventku ada event yang sukses, ada event yang bisa dibilang kurang sukses, ya udah gitu, nggak usah jadi berat atau jadi baper dan akhirnya jadi malah menghambat kita kayak gitu. Selanjutnya slide selanjutnya oke, start small. Ini penting banget, start small. Kadang kan orang bilang, oh ya aku mau jadi pengusaha gimana? Oh harus ada modal, harus ada ini, harus ada ini. Atau misalnya aku mau ngapain di Turki misalnya nih, aku harus gimana? Oh aku harus begini, dibikin ribet. Nah aku selalu memulai sesuatu dengan se-small itu. Kayak aku bikin buku pun itu awalnya karena aku selalu bikin status hashtagnya random thoughts. Segampang itu. Jadi dicoba juga kan, dilihat gitu orang suka enggak gitu ketika kita bikin sesuatu. Jadi nggak usah pakai ribet, nggak usah pakai berat, kita mulai dengan sesimpel itu. Kalau misalnya kayak kemarin tuh ada yang mau jadi apa ya, ada yang dia mau jadi psikologi gitu, dia mau jadi psikologi tapi katanya nggak ada kesempatan buat sekolah dan segala macam. Akhirnya what happened? Nanya gimana nih, aku merasa terjebak dengan pekerjaanku tapi aku suka psikologi. Aku bilang mulai aja Instagram yang membahas tentang psikologi gitu, tanya-tanya masalah dari teman gitu kan, lalu gimana cara memecahkannya kayak gitu. Jadi dimulai dari situ, we can always start small dan itu semua ada di tangan kita. Startnya anytime, kapan aja, nggak pakai upacara dulu atau apa, mulai dengan senyap, tiba-tiba jadi. Kalaupun misalnya gagal nggak masalah, mulai aja lagi, restart lagi anytime, gak usah dengerin kayak oh nih orang kok bikin sesuatu kok misalnya banyak banget bikin ini lagi nanti diganti ini lagi, ya nggak apa-apa. Maksudnya kita mesti belajar budek lah istilahnya, karena untuk sampai sukses tuh memang harus nyoba 7 kali, 10 kali, 1 juta kali gitu sampai akhirnya ketemu jalannya. Jadi kalau misalnya kita baru nyoba sekali, 2 kali, abis itu udah menyerah ya akhirnya nggak akan ada hasilnya. Kita juga nggak butuh hal besar atau modal besar untuk memulai. Terus terkadang cara termudah adalah memulai adalah pejamkan mata saja dan memulai. Pejamkan mata saja. Oh ya gue pengen bikin ini, ya udah gue merem langsung gue bikin, besok jadi, udah selesai. Dimulai dari hashtag, ya kan? Dimulai dari hashtag. Waktu itu Franka Surya waktu aku pindah ke Turki nih Lin, aku kan
aku bener-bener orang belakang layar. Aku jujur aku baru pakai Instagram pas pindah ke Turki karena aku mau ngomong sama orang di sana, orang fashion pada nggak mau nengok ke aku meskipun aku bilang, hey aku nih terhubung sama event besar, aku ini sama movement fashion, nggak ada yang tahu karena aku nggak pernah record itu, ngerti nggak sih di Insta atau apa. Jadi you need to record everything, all your achievement, apapun itu di record. Kita nggak pernah tahu siapa yang lihat sosmed kita, ya nggak sih? Meskipun taruhlah misalnya follower gue masih sedikit, kita nggak tahu, mungkin sedikit tapi quality, ngerti kan? Atau ada yang ngintip dari siapa, terus penting banget. Jadi anything yang kita bisa dari sekarang nih yang mau ke Turki atau apa, di-record semua apa ya pencapaian ya, tapi bukan sombong ya, maksudnya itu anggap aja sebagai apa ya, album foto ya jadinya. Gue bilang. Nah, untuk pribadi, kalau kangen misalnya, oh ya aku pernah begini kan setidaknya ada yang kita bisa lihat gitu. Betul. Lupa ya. Betul. Jadi di-record lah itu semua, apapun itu. Oke, selanjutnya. Next. Coba supaya nggak terlalu lama. Ini apa nih? Oke. Nggak kelihatan nih tulisannya, tunggu. Oke. Put empathy. Oke, no one likes ego. Nggak ada yang suka sama ego sih. Seperti aku bilang tadi. Kita sekarang nih zamannya human to human interaction ya. Human to human. Even though misalnya kalian cuma punya satu kesempatan pergi ke Turki cuma buat liburan atau apa, tapi kalau misalnya you make the right connection itu bisa bagus lah. Jadi coba kembangin itu, put empathy. Kayak aku dulu dapat kepercayaan di fashion sebenarnya bukan karena seperti aku bilang kalau dibandingin soal fashion atau pakaian bermerek ya gue pasti kalah. Cuma aku orang yang berbicara dari hati, aku selalu ada personal touch-nya, aku put empathy, aku listen gitu kan. Jadi orang seneng sama aku gitu loh. Di sini as a human gitu, as a human being yang bisa diajak kerjasama, bisa mau membantu kayak gitu. Jadi itu penting banget. Terus ingat di atas langit selalu ada langit. Jadi kalau misalnya dapat kesuksesan atau apa, selalu ingat ada lagi yang lebih atas lagi gitu kan. Aku sampai sekarang selalu berusaha apa ya, ketok kepala aku sendiri kalau misalnya aku udah mulai ada aura-aura kayak pengen sombongnya, aku langsung ketok kepala sendiri gitu karena memang selalu ada langit dan apapun yang kita punya sekarang ya bisa aja hilang gitu kalau misalnya Allah itu bilang ya udah finish loh gitu. Jadi aku selalu istilahnya apa ya, selalu berusaha apa sih, down to earth lah, selalu berusaha apa ya, istilahnya menghindari apa yang namanya sombong. Terus simplify things, nggak ada yang suka dengan orang yang sulit. Jadi seperti tadi aku bilang, ketika ada kesempatan datang, aku pasti langsung bilang yes, I can do. Nggak pakai ribet, nggak pakai drama, nggak pakai bla bla bla, tahu-tahu selesai aja. Ngerti nggak pakai berisik. Saya working in silent, finish it nicely. Jadi ada cap di dataku kalau sama Franka urusannya pasti kelar, beres, nggak pakai drama. Itu. Jadi orang akan balik lagi ke kita. Jadi kadang why I say this, kesempatan kadang datang cuma sekali ya. Kesempatan kadang cuma datang sekali. Nggak mungkin besok nggak akan datang lagi. Jadi if you don't treat it right, akhirnya kamu bisa miss lah di situ. Oke, selanjutnya. Ya ini lakukan lebih dari yang diminta. Jadi kalau misalnya kamu dapat kesempatan apa, jangan kayak oh ya gue biasanya 9 to 5 atau oh gue biasanya begini, job desk cuma satu. Kalau di luar negeri itu kita harus serba bisa semuanya. Maksudnya harus ready apa ya, menjadi orang yang bisa ngerjain apa aja dan mau ngerjain apa aja. Jadi jangan hindarilah sifat-sifat kayak gitu yang kayak oh gue cuma bisa gini, biasa di Indonesia begini, bla bla bla. Jadi usahain mangkok kepuasan kamu tuh besar. Jadi sampai luber gitu loh, sampai luber akhirnya orang bilang oh ya dulu lu dikasih posisi kayak gini berarti lu mengerjakannya dengan lebih, berarti lu layak untuk posisi lebih tinggi, istilahnya kayak gitu. Jadi you need to do this. Dan juga etika itu penting banget, jangan main curang, jangan main belakang, jangan main tikung karena we never know gitu. Masih banyak orang-orang yang nggak suka sama hal kayak gitu.
Dan juga kita harus empower. Kita jangan menganggap orang lain itu saingan ya. Maksudnya saingan itu udah pastilah ada. Cuma usahain diri kita tuh bisa apa ya, mendukung, misalnya ada teman kita sukses atau apa, atau misalnya kita kolaborasi. Jangan misalnya, oh ya gue udah sukses nih atau gue punya sesuatu nih, terus ada saingan, ada temen gue nih kayaknya punya potensi, terus kayak takut, terus nggak mau ini gitu. Akhirnya kamu akan bergerak di lingkaran itu aja. Jadi aku bikin namanya Council of Modest Fashion, itu juga kumpulan cewek-cewek yang kayak aku, orangnya suka mikirnya buat kebaikan desainer, bukan buat kebaikan sendiri. Jadi gimana caranya desainer di Rusia contohnya maju, itu temanku mikirin. Ada lagi yang di Afrika Selatan, ada lagi yang di Middle East. Nah mereka mikir buat orang lain. Aku bilang nih orang keren-keren banget, apa yang harus aku lakukan? Ya udah deh kumpulin deh mereka gitu. Kumpulin mereka, lalu ya udah kita ngetopin. Kalau misalnya ada media atau apa, aku share mereka, aku rekomen. Jangan curang atau bermain politik kantor. Apapun itu, misalnya kamu anggap dengan curang kamu bisa menang, itu cuma sementara. Jadi usahain, because it's gonna come back if you do bad things to you. Jadi usahain lurus-lurus aja, don't worry, pada akhirnya akan sampai sih. Lalu juga biarkan karyamu yang berbicara. Karya berbicara nih penting banget ya. Jadi daripada berisik, heboh-heboh, tapi nggak ada karyanya, lebih baik ya udah kita diam bikin karya, tahu-tahu keluar aja, tiba-tiba heboh aja gitu. Oke. Diam-diam. 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 Selanjutnya. Next. Ada siapa yang Black Voice ya? Ini tentang diaspora. Ya, ini penting banget, tantang diri untuk berani keluar dari zona nyaman. Aku jujur, kalau kita berada di luar negeri pasti nyaman banget berada di lingkungan orang-orang yang sama kayak kita, cara berpikirnya segala macam. Aku kalau bisa milih pun kalau aku mau, aku juga akan seperti itu. Memang waktu itu aku sengaja menyiksa diri aku sendiri. Jujur memang kalau kayak nggak semua orang Turki gampang kan ya, Linda? Right? Orang Turki itu ya nggak semua sih, betul. Ada yang back voice, mohon maaf. Ini ada yang suaranya, mohon maaf, ada yang belum kemut. Jadi banyak backsound. Yang belum siapa ya? Kayaknya mohon sih. Maaf yang belum di backsound. Oh, oke. Ini mau coba. Oke. Udah kayaknya. Udah ya? Oke. Jadi tantang diri untuk berani keluar dari zona nyaman. Maksudnya kita udah jadi diaspora nih, kita tinggal di luar negeri. Itu istilahnya banyak banget pintu-pintu yang bisa kebuka gitu. Tapi itu nggak akan kebuka kalau karetnya kamu nggak dimelarin dulu gitu. Makanya harus tantang diri untuk berani keluar dari zona nyaman. Jangan kayak, oh ya gue maunya bareng-bareng sama temen gue yang misalnya sama segala macem ya. Kadang-kadang harus nekat juga, kita sendirian, beda sendiri gitu. Kita pengen tahu tuh, kita harus nantang diri kita, kira-kira kita bisa bertahan nggak, bisa berkreasi nggak ya, apalagi yang pakai hijab gitu kan. Misalnya aku pun kayak misalnya ke Europe gitu kan, berasa banget gitu kan, jadi hijab tuh udah beda sendiri gitu. Belum juga Asia itu ada lagi tantangannya gitu. Cuma memang sengaja kadang kita pengen buktiin gitu, apakah ketika kita berusaha istilahnya 300%, apakah orang akan tetap memandangnya sama, apakah gue bisa juga berkarya yang bisa diakui sama dunia gitu. Maksudnya kita sebagai orang Asia, apalagi yang ada identitasnya dengan berjilbab, pastinya kita harus berusaha 4 kali, 5 kali lebih kuat daripada orang-orang biasa ya, daripada orang-orang yang mungkin dia dari US, dari UK, yang orang baru sebut namanya aja orang udah respect gitu, baru sebut negaranya gitu. Sementara kita yang oh ya mana Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia gitu kan, masih aja begitu ya. Belum jilbabnya beda lagi gitu. Jilbabnya ya selalu kayak aku pun bikin event di luar sama media Perancis misalnya, dibilang oh ya kamu ini all press tuh adanya ditekan ya, makanya pakai jilbab. Pasti udah selalu kayak begitu gitu. Cuma kita buktiin, look, I'm wearing hijab, but I can do big things juga kayak kamu lah istilahnya gitu.
Terus juga ada 1000 jalan menuju Roma. Ini penting banget. Jadi kalau misalnya satu cara gagal, ya coba lagi cara yang lain. Itu yang aku selalu terapkan di dalam hati ya, di dalam kehidupan sehari-hari ya, dari soal harian atau juga karir. Jadi kalau misalnya mentok, pasti aku nggak diem. Pasti ada pintunya, pasti ada celahnya buat berusaha. Jadi taruhlah misalnya kamu kayak aku mau bikin event misalnya 1000 pintu dulu gue ketok tuh. 1000 pintu dulu gue ketok, misalnya mencari sponsor. Pasti 1%-nya paling nggak akan terbuka. Jadi itu struggle-nya masih digedein. Terus juga try to be in the big picture gitu loh. Ketika kamu di luar negeri, istilahnya Allah udah ngasih kamu kesempatan untuk untuk keluar dan membuat sesuatu. Coba kira-kira gimana cara gue supaya berada di big picture itu. Ya kalau dalam skala aku ya aku fashion, gimana caranya aku bisa membawa Indonesia didengar gitu dengan karyanya ya, bukan sebagai influencer ya. Jadi aku orang belakang layar. Jadi apa yang harus aku lakukan? Akhirnya aku karena banyak mendengar, misalnya waktu pas aku datang tuh nggak ada event internasional, event modest fashion nih yang profesional ya di Europe dan di sana yang skala internasional ya. Akhirnya aku bikin gitu karena aku pernah aku koneksinya ada, aku kenal semua orang. Aku pernah bikin startup gagal tapi kenal banyak brand. Lalu aku tahu cara bikin event. Ya udah, kita lihat ada gapnya, lalu aku bikin event itu yang sampai sekarang ya istilahnya terdengar lah. Lagi-lagi terus kolaborasi bukan kompetisi. Kayak event aku pun dikerjakannya dengan kolaborasi. Jadi jadi seperti aku bilang, aku bikin konsil itu pun itu memudahkan aku. Jadi kayak aku punya event, sekarang aku nggak usah susah-susah nyari peserta. Satu, orang-orang udah pada daftar otomatis. Kedua, aku punya orang-orang otak-otak yang kayak aku gini, cewek-cewek pemikir yang ada di berbagai negara dan mereka juga membantu dengan mudahnya mempromosikan event aku di mana-mana juga gitu loh. Jadi dan aku memberikan mereka panggung ketika ada event, aku jadiin mereka speaker, mereka juga jadi makin terkenal dari event aku, mereka dapat support dari pemerintah mereka. Jadi kita juga memberikan manfaat gitu loh. Kenapa orang itu harus kerjasama sama kita. Jadi jangan kayak apa kamu memberikan apa, tapi what you can give as well and what you can get gitu. Kolaborasi, tapi sama-sama maju gitu, sama-sama maju. Dia maju, dia makin terkenal, kamu juga nanti ikut-ikutan gitu kan. Jadi this is very important. Terus juga pikirkan cara memberi balik kepada negara kita. Jadi aku udah sama Modest Fashion Week itu akhirnya aku mikir aku harus nih Indonesia pengen banget jadi pusat modest fashion, busana muslim di dunia. Nah sebelum aku pindah, aku memang pikir Indonesia paling jago di busana muslim. Ternyata Turki keren ya, Lin. Turki keren ya, fashion. Tapi awalnya kalau kita ngelihat seperti adik-adik yang mungkin yang tinggal di Indonesia hanya sebatas dari Instagram, ya mungkin dari media-media lainnya, tapi ketika injakan kaki ke Turki, kalian memiliki ini rasanya seperti ini loh, ini begini. Pegang bahannya aja udah merasakan yang beda. Itu sangat beda ya. Jadi makanya kalau ketika itu terjadi, ketika kita bilang gimana kita mau menang ya di luar negeri kalau kita nggak tahu medan perangnya gimana. Jadi begitu pindah ke Turki memang membuka mata gimana fashion Turki itu benar-benar bisnis. Jadi fashion tuh bukan show, bukan art, tapi bisnis. Nah lalu kita berpikir dan kita punya Modest Fashion Week yang dimana aku alhamdulillah media email ke aku tiap hari dari berbagai negara. Terus ada proyek-proyek strategis semua pada ngehubungin kita. Jadi aku bilang nih udah ada nih gitu kan channelnya. Lalu Indonesia dari dulu berusaha banget. Tapi memang karena letak kita tuh jauh ya. Indonesia tuh di ujung, di bawah. Jadi susah kedengeran ya. Kita udah ngapa-ngapain udah jungkir balik gitu kan. Kecuali kita bikin show. Misalnya kita ke New York. Cuma itu juga bayarnya mahal berapa M gitu kan untuk show. Jadi istilahnya kalau mau terkenal harus kaya dulu gitu. Akhirnya kalau yang aku lakukan, aku coba bawa deh tuh Modest Fashion Week ke Jakarta. Waktu itu Jakarta Modest Fashion Week 2018. Susah banget memang sebenarnya karena udah lama di luar negeri, diaspora, jadi kayak anak ayam hilang.
Jadi susah banget, tapi hasilnya adalah ya masuk Vogue Italy gitu kan, orang-orang di Dubai pada tahu, jadi ada hasilnya. Meskipun berat juga gitu, ketika udah sukses di luar belum tentu juga kayak oh ya udah pastilah di sini juga apa gampang karena udah lama ya. Kalau jadi diaspora tuh udah lama di luar, pas pulang tuh kayak anak hilang. Ya, jadi kayak masih ikutan lagi meraba lagi. Ini Iya gimana? kan? Kayak anak hilang kayak gitu. Jadi pikirin deh, meskipun itu berat, apapun yang terjadi kamu tetap harus pulang, harus give back apapun yang bisa kamu give back dari apa yang kamu dapat di luar gitu loh. Jadi jangan cuma kayak ngebandingin, oh ya kalau di luar begini, kok di Indonesia begini ya. Jangan gitu, kasih solusi. Kalau yang aku kasih solusi, aku bikin Marka Mari gitu. Jadi sekarang nih kalau ada job, misalnya ada job dari Dubai waktu itu bikin apa visual dan segala macam buat di 12 negara, harusnya aku kasih ke Turki, aku kasih ke Indo kayak gitu. Jadi bagi-bagi lah gitu, bagi-bagi apa ya, bagi-bagi manfaat lah gitulah supaya makin kedengeran nih negara kan. Oke. Yes, semakin bergaung. Ada lagi slide-nya? Ada, udah mau habis. Dan ini juga selalu ingat faktor X, nggak semua hal di bumi bekerja menurut logika manusia. Jadi selalu ada faktor X, ini penting banget gitu. Meskipun misalnya pada saat itu misalnya kamu lagi di luar negeri, kamu kayaknya lagi payah banget, lagi apa banget, inget lah pokoknya if you do it always, berusaha terus, itu pasti nanti akan ada keajaiban datang sih. Itu kalau yang buat aku yang aku sangat-sangat sadari itu yaitu faktor X itu banyak banget menolong aku dalam karir aku. Jadi makanya selalu introspeksi, selalu humble, kita bisa berencana tapi Almighty yang menentukan gitu. Jadi ingat ini penting banget. Oke, selanjutnya. Penting sekali. Lanjut untuk find your purpose. Oke. Jadi Almighty kasih kita kesuksesan bukan cuma untuk senang-senang doang. Jadi kira-kira apa nih yang kalau kamu dikasih sukses sama Allah nih ya di luar negeri, misalnya kamu pindah ke Turki terus kamu dikasih sukses, kira-kira impact apa yang akan kamu kasih sih gitu. Kira kalau aku waktu itu ya itu aku bikin fashion lebih inklusif. Jadi aku bilang modest fashion itu bukan cuma baju tertutup, tapi dia itu juga apa sih mengencourage para difabel apa orang-orang yang apa sih tidak beruntung, para difabel, terus perempuan yang kurang beruntung, lalu juga pengungsi, lalu aku coba nanemin nilai-nilai yang humanis di fashion gitu, yang lalu aku gaungkan. Itu yang aku pengen rubah gitu. Nah, kira-kira kamu apa nih kalau kamu keluar negeri, kamu di luar negeri, kamu dikasih kesuksesan, coba dipikirin dari sekarang. Itu siapa tahu itu jadi doa ya. Dikasih sama Allah, wah bagus nih niatnya. Terus beneran dikasih sukses di luar. Nah, itu dari sekarang tuh impact-nya apa tuh yang pengen kamu berikan. Oke, udah mau habis. Lanjut. Nah, ini baca study case-nya di buku RTOF. Di sini ada Wita ya, aku kerjasama sama Wita. Ini fotonya, gambarnya bagus banget. Wita itu pelajar di Ankara. Wita kayaknya ada di sini deh. Nah, saya apa nak? Ya ada ya. Ini mungkin. Ya, jadi study case-nya di buku RTF nih banyak. Jadi di sini juga ada kolaborasi. Aku kolaborasi sama istilahnya bakat yang oke gitu kan, Wita, terus ada juga Abi gitu. Terus aku di sini bukunya menceritakan tentang perjalanan aku, tapi ada kayak quote-quote gitu kan yang bisa apa ya kita pelajari ya. Jadi ya. Ini saya original banget dari perjalanan. Jadi ini ditulis karena memang aku mengalami. Jadi ini bukan cerita tentang kesuksesan ya. Ini cerita tentang jatuh bangun. Jati diri. Jatuh bangun 1000 kali mencari jati diri. Sesuai itu tapi bangun lagi kayak gitu. Bangun lagi kayak kucing punya 9 nyawa. Oke, lalu lanjut ke udah. Jadi ini selesai. aku tulis. Oke, dan yang terakhir, terima kasih, be in touch. Thank you banget atas kesempatannya. Back to you. Sama-sama. Amazing sekali ya ini ya. Ya, The 5. Kayaknya kalau misalnya buat teman-teman kita nih yang para perempuan, mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari buku atau dari buku Franka dan dari yang Franka paparkan tadi ya. Iya Kak, pasti Kak. Apalagi kan Kak Franka itu
dulu pas ke Turki itu juga kan awal-awalnya bukan siapa-siapa ya Kak ya. Betul. Ya, jadi kalau saya boleh sedikit cerita, awalnya kita 2013 saya ketemu Franka karena kami adalah memilih satu alasan saja, anak baru atau gelin. Jadi saya nggak tahu siapa Franka, dari mana, anaknya siapa, Betul. itu bener dia bisa apa, dan kita nggak tahu. Ya udah, kamu mau teman sama kita, berteman, ayo kita jalan yang jelas. Tapi pada akhirnya suatu ketika ada situasi yang bisa kita, oh iya, kasih gambaran, oh Franka dia itu ini loh gitu. Jadi nggak perlu kita menggambarkan secara pertemanan ya. Oh saya begini loh, ini saya begini dulu, begini, enggak. Ketika Franka datang, dan itu pada kala itu ada temannya yang datang yang kebetulan desainer ya, Franka ya pada itu. Oh Franka desainer, oke, not ya kan. Ya, Franka tuh nggak kepo, kamu sih nggak apa sih kerjanya atau apa, enggak. Jadi kita sama pure pengen berteman. Betul, betul Dan banget. itu karena ada satu alasan itulah yang jadi mungkin Franka mau ngapain ya terserah gitu. Jadi aku nggak ngikutin Franka, Franka juga nggak ngikutin aku. Jadi kita Betul. berdiri di bendera dan jalan kita masing-masing. Tapi karena lingkungan kita, masya Allah orang-orang hebat juga ya. Jadi pada satu kondisi, oh ya Franka seorang itu, saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Jadi kayak oke, nggak masalah gitu. Tapi kan kita memiliki gayanya kita masing-masing. Waktu saat itu Franka 2016 melebarkan sayapnya, dan saya pada saat itu melebarkan badan. Itu lagi hamil ya, kebetulan. Lagi hamil. Jadi dan itu roda pertemanan itu yang membuat kita bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dan saya menjadi ketua masyarakat Indonesia yang ada di Istanbul tuh awalnya seperti Franka tadi. Ya, ya saya bisa. Masalah nanti gimana nanti, ya itu nanti aja. Yang penting saya mengiyakan dan saya meyakin kalau saya bisa. Jadi benar, kalau tidak ada paksaan itu tidak akan jadi sebenarnya. Dan itu sebenarnya ya, itu dari situ benar yang Franka yang tadi paparkan ke saya, dan itu memang terjadi nyata di kehidupan. Betul ya. Jadi memang dulu Linda tuh aku baru pindah ya, maksudnya semua orang cewek yang pindah ke Turki udah pasti akan ada kaget, culture shock ya Lin ya, culture shock. Dan memang akhirnya kita mencoba mencari siapa nih kira-kira yang pikirannya rada sama nih sama gue nih, kan istilahnya satu nafas lah gitu kan. Nah itulah aku ketemu sama Linda gitu kan, ketemu sama Linda ya. Sambil kita sama-sama ya Linda mencari jalannya. Linda waktu itu les ini ya, les Turki ya Lin. Aku malah belum ya kan. Les bahasa Turki untuk awalnya sebenarnya gini Franka, ini kan teman-teman Learn from Turkey itu sebenarnya satu kesempatan yang plus. Pada saat zamannya kita sedikit susah untuk menemukan belajar Turki dari Indonesia. Maksudnya kita ke Turki walaupun ada, cuman tidak banyak sekarang gitu kan ya Franka. Betul. Kita harus kursus, kemudian untuk belajar dari bahasa Inggris ke Turki, bahkan ada yang dari Turki ke Turki belajarnya. Benar. Jadi kalian teman-teman ada di sini sangat dimudahkan sekali. Jadi sebelum main ke Turki atau sekedar liburan ke sini udah bisa bahasa Turki, setidaknya bisa untuk nawar deh bunekadar ya nggak sih, itu yang betul yang amat sangat untuk belanja itu dipergunakan banget gitu. Apalagi kalau kita nggak tahu bahasa Turki, oh kamu ngerti bahasa Turki, bilang aja evet nanti kasih Tapi ya itu memang Turki itu kan dia memang negara yang Islam gitu ya Lin ya. Tapi sebenarnya kan dia memang center of attention gitu. Karena secara geografis di tengah kan ya. Jadi orang Middle East pada masuk. Eropa pada datang, dari Eropa ke Turki murah. Jadi memang kalau misalnya kita lagi ditinggal di sana ya banyak banget yang hal-hal keren yang bisa kita lakukan kalau kitanya jeli sih sebenarnya. Jadi ya jadi tujuan aku cerita ini adalah aku memang take off-nya from Turki gitu. Turki adalah tempat di mana aku take off menjadi internasional istilahnya gitu. Pas aku pindah, aku orang fashion, tapi kan cuma di Indonesia, dan itu juga aku belum membuat karya besar gitu loh. Jadi
kenapa bisa membuat karya besar gitu, karena ya di Indonesia udah ada, fashion show di Indonesia udah ada, dan dia udah profesional gitu kan. Maksudnya baju muslim di Indonesia udah bisa masuk runway, sementara di Turki waktu aku pindah, kok baju muslim cuma ada di bazar-bazar nih gitu kan, kok ini banget nih, apa nggak profesional banget. Dan aku lihat belum ada loh apa sih event di internasional yang bisa datengin apa yang semua orang tuh bisa ada di situ gitu loh. Jadi dari Afrika, dari Amerika segala macam itu, aku bilang, Turki itu strategis gitu kan. Akhirnya kenapa ya kita nggak, kalau kita bikin sesuatu pasti jadi berisik nih kalau bener gitu loh. Gitu kan. Nah, aku komunitas tuh penting banget. Jadi sekarang nih punya LFT dan MII menurut aku keren banget, dan memang semua dari komunitas aku pun jadi gede gini karena aku waktu itu ya aku punya alahijab.com, itu kayak Pinterest-nya modest fashion waktu di Turki ya, itu proyek pertama aku. Nah, itu aku jadi kenal semua orang. Jadi aku jadi punya komunitas internasional itu. Nah, pas punya komunitas internasional itu, komunitasnya udah ada, terus dipikir nih, oh gua apain ya komunitasnya. Nah, akhirnya aku bikin event itu yang setelah dipikirkan masak-masak, strategisnya, terus juga namanya. Waktu aku datang modest fashion itu udah dipakai, tapi dikit yang pakai itu kurang populer. Jadi Islamic fashion, hijab fashion. Nah, akhirnya aku bilang, kenapa kita nggak pakai modest fashion aja nih, karena lebih netral, jadi semua agama bisa pakai, itu baju tertutup, pilihan baju tertutup buat semua wanita, semua agama. Jadi I came up with solution gitu loh. Jadi itu sih yang menurut aku siapapun bisa lakukan. Jadi belajar dari itu adalah kenapa sih bisa akhirnya keluar gitu, karena aku banyak mendengarkan, aku punya komunitasnya, punya komunitasnya pun ngetok pintunya dulu istilahnya gitu kan. Ngetok pintu tuh jangan malu, ketok pintu aja. Kalau nggak kenal ya udah, jangan di pojok, kenalin diri aja. Gimana caranya supaya orang seneng sama kita nih. Aku pun dulu ya aku orang Indonesia, aku bilang, hey aku dari Indonesia, pastilah aku kurang didengar. Kalau aku dari Eropa aku gampang. Cuma kan aku kenalin diri dulu, hey aku ini Franka loh, aku punya pribadi, aku juga orangnya seperti ini. Jadi bikin orang nyaman sampai akhirnya ya udah, emang orang ngelihat aku adalah orangnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi stigma yang ada itu udah nggak ada lagi gitu. Dan kita juga nggak buktiin sebagai orang Indonesia keren-keren kok. Orang Indonesia tuh paling sabar kalau menurut aku. Murah senyum. Paling nggak ngeluh. Benar-benar. Ya nggak sih? Orang Indonesia malah terlalu baik sebenarnya. Kalau di luar negeri paling gampang jadi ini korban scammer sebenarnya. Sebenarnya ya. Bener nggak, Lin? Ada benernya sih. Ada benernya ya. Kan? Karena ada benernya. Gitu kan. Nggak tahu deh. Makanya jadi kira-kira itu sih yang bisa di-share. Begitu. Iya. Begitu. Gimana nih menurut Delima untuk ada pertanyaan ke Franka yang mau ditanyakan, jadi kan mewakilkan adik-adik mahasiswa yang mungkin memiliki ada niat jejak Franka. Iya betul. Iya Kak, jadi tuh sebenarnya sebelum webinar ini ya Kak, sebelum webinar ini tuh aku udah tahu Kak Franka, udah ngeliat yang di Kata Sandi itu juga. Oh ya, halo. Terima kasih. Di Kata Sandi itu juga kan. Itu tuh aku kayak, wah ya Allah excited banget gitu loh, keren banget. Terus juga teman aku juga sempat nge-share juga tentang Kak Franka juga. Oh berarti emang Kak Franka tuh emang udah punya nama gitu kan. Terus aku tuh yang ini tuh excited lagi tuh kayak yang dari kalau setiap orang kan emang punya privilege masing-masing. Tapi kan ada juga yang nggak punya privilege gitu loh. Jadi kayak Kak Franka itu kayak yang ya udah terserah, yang katanya tadi dalam keluarganya paling gelap, bodo amat gitu loh. Yang penting saya punya tujuan gitu kan. Yang saya punya tujuan, saya itu Franka, saya bukan orang lain gitu. Dan berani menunjukkan itu keren banget. Dan pastikan Kak Franka tuh pasti punya nih strong why. Kenapa sih gitu loh Kak? Kenapa sih seberani itu gitu loh. Sedangkan orang lain tuh nggak banyak. Kalau menurut saya kayaknya nggak banyak deh yang berani kayak gitu loh Kak. Iya.
Sebenarnya Kak Franka alasan utamanya tuh apa gitu? It's a very good question, Strong Why. Kenapa aku bisa kayak gitu? Karena sebenarnya aku pun lahir jadi orang yang paling gak pede sedunia ya. Aku ngomong sama orang aja deg-degan gitu loh, jujur ya. Segitunya karena merasa diri, sebutlah ya, merasa diri paling itik buruk rupa di keluarga. Jadi aku tuh apa ya, nggak pede banget orangnya sebenarnya. Jadi bahkan kebawa sama temen pun kayak kok mau ya temen gue dengerin gue ngomong. Dari situ loh sampai akhirnya aku bisa jadi pembicara. Orang tuh nggak mikir apa kok bisa ya Franka tuh yang dulunya begini kok jadi kayak gitu. Apalagi aku sering dibully ya. Itu adalah di buku Random Thoughts of Franka. Kenapa aku mau kayak gitu? Jadi sebenarnya dulu tuh udah pengen menerima kenyataan aja. Jadi orang tua kan bangkrut ya. Jadi pas aku SMA itu aku hidup gemah ripah lah istilahnya. Tiba-tiba krismon dan orang tua aku di properti. Jadilah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Jadi apa namanya? Lalu aku harus kerja kan. Jadi aku semester 4 aku harus sudah mulai kerja gitu. Kerja udah mana jauh banget lagi kampus di Pejaten, kerja di Kebonjeruk. Kebayang deh gitu kan, naik bus lagi kan, beneran aku naik bus dan dari orang kaya sampai nggak punya baju gitu kan untuk pergi ke situ. Dan akhirnya aku sempat mau nerima tuh, oh aku mungkin akan jadi wartawan seumur hidup. Aku waktu itu kerja di majalah anak ya, jadi bukan kayak majalah yang populer atau apa. Dulu sebelum majalah fashion aku di majalah anak, sebelum media wanita. Nah di situ aku sempat mau menerima kenyataan tuh, aku menjadi orang biasa banget gitu. Maksudnya udahlah, emang aku akan menjadi seperti ini seumur hidup aku gitu. Jadi dengan menerima kenyataan yang dikasih gitu. Cuma waktu itu aku ada beberapa kejadian lah, ada beberapa kejadian. Mungkin aku bisa ceritain sedikit lah ya. Maksudnya secara pribadi itu waktu itu sempatlah aku kayak ada suka sama orang selebriti luar lah yang datang ke Indonesia, yang adalah dia WhatsApp apa segala macam. Terus tapi akhirnya menyadarkan diri aku bukan siapa-siapa. Aku cumalah debu-debu tak berarti dibandingin dia gitu loh, gitu kan. Nah, akhirnya disitulah yang bikin aku harus bangkit sih. Jadi sebenarnya aku pribadi backgroundku adalah sebenarnya aku punya kakek dan nenek yang namanya besar, cuma aku nggak boleh sebut, nggak boleh dipakai apapun. Jadi udah besar aja, cuma nggak boleh disebut. Nah akhirnya aku waktu itu bilang, oh ya kayaknya aku nggak ditakdirin kayak gini deh. Maksudnya aku juga bisa kok bikin sesuatu yang besar kayak kakek nenekku dan tanpa pakai nama dia. Dan aku bilang sesulit apapun aku harus buktikan. Meskipun karpet merahnya harus aku gambar di aspal pakai krayon, lagi panas-panas istilahnya, lutut berdarah pun I need to do it gitu, just to show that iya saya juga berarti sebagai manusia. Kalau tanpa fasilitas kita juga bisa maju tanpa siapa-siapa di belakang kita. Kalau anak-anak yang berdiri di pojokan yang nggak pede itu atau yang sering dibully juga bisa maju kalau dia mau. Dan memang hantaman cobaannya berat banget sampai temenku sekarang dia orang Bangladesh tapi sekarang udah kerja di Paris, udah keren banget, udah kerja sama Mugler ya, brand Mugler. Dia sampai bilang, Franka kok kamu masih hidup gitu. Kok kamu masih hidup sih gitu. Kayak cobaan kamu gila banget gitu loh. Pun ketika cobaan gila kan gini ya, ketika kita berbuat sesuatu yang besar, membuat sesuatu, gue pengen membuat sesuatu yang kedengeran. Nah itu pasti banyak dapat serangan tuh. Karena kan kita mau naik pohon ya. Naik pohon itu anginnya keras. Pasti angin itu berusaha bikin kita jatuh gitu. Waktu itu aku sempat nanya, kenapa sih kan gue cuma bikin kayak gini, kenapa banyak diserang ya gue kiri kanan gitu. Ada yang nama gue dipakai, nama event gue dipakai, nanti tiba-tiba ada orang bikin ulah lah di belakang. Gue bilang kayak dulu hidup gue nyaman banget gitu. Maksudnya bukan nyaman banget ya, kayak gue nggak punya musuh deh gitu istilahnya. Gue nggak jahatin siapa-siapa. Akhirnya aku sadar, bukan karena aku sih, karena dia itu nyerang karena merasa dia pengen yang aku punya. Dan itu bukan salah aku gitu loh. Dan itu bukan berarti aku harus diem dan gak ngapa-ngapain dan tidur cuma supaya aman gitu loh. Pun kalau tidur bukan berarti orang bakal seneng juga sama aku kan.
tidur terus juga orang bukan berarti seneng, dia juga pasti kayak ini orang ngapain sih, hidupnya nggak ada, pasti ada aja kan gitu. So that's why aku tulis di situ, jangan berusaha nyenengin orang terus gitu loh. Kalau kamu punya potensi untuk maju gitu loh, jangan takut lah, tunjukin itu, kamu tuh bisa. Meskipun pasti diserang, pasti ada yang bilang, lo ngapain sih, pede banget bikin-bikin YouTube misalnya, pede banget bikin-bikin ini gitu kan, pastilah dia nyerang. Cuma ya kenapa dia nyerang, ya kita pertanyakan lagi gitu kan, kenapa dia nyerang gitu. Jadi itulah apa ya, membuktikan diri, aku membuktikan diri kalau siapapun bisa, things are possible if we wanna do it gitu. Dan ya itu apa, everyone, termasuk semua orang yang ada di grup webinar ini, kamu bisa melakukan hal besar kalau kamu mau, tapi coba karetnya ditarik sekuat-kuatnya sampai mana gitu, sampai mana. Pun udah ditarik, orang masih coba ngegunting karet atau apa, ya bukan salah kamu, because you are trying to do something big, so it's normal gitu. Gitu kira-kira. Keren ya. Nah, kalau misalnya aku mau boleh flashback nih tentang Franka nih, seorang Franka pada usia umur 10 tahun, kan aku baca bukunya sampai 2 kali. Jadi pada saat Franka seumur 10 tahun, apalagi saya kan seorang ibu, pada saat itu kayaknya, ataupun pada saat itu aku umur 10 tahun pun nggak akan kepikiran apa yang dipikirkan oleh Franka saat itu. Kalau boleh ya dikutip sedikit aja dari bukunya. Kalau saya tidak bisa ujuk rupa, artinya saya unjuk karya. Kalau saya berbeda, artinya saya harus bekerja di belakang layar. Terus artinya saya harus membuktikan diri kalau apa yang saya kerjakan juga bisa memberikan arti. Itu menurut aku, anak umur 10 tahun apa bisa? Yang itu kan artinya di buku ini kan ada proses yang namanya sakit yang dapat dari situasi yang ada kan. Betul. Entah kenapa bisa terpikir proses yang mengakibatkan sakit itu menjadi bahan bakar untuk Franka menjadi diri Franka yang sekarang ini. Betul. Yang kayak, wah amazing sekali. Saya umur 10 tahun, saya nggak tahu deh saya berpikir untuk apa pun, saya juga nggak mungkin sibuk main, karena mungkin level yang pada saat situasi itu kan berbeda ya, jadi membuat pribadi orang itu dibentuk dari situasi yang menyakitkan itu mungkin ya Franka ya. Betul. Cuma jadi kalau misalnya di situ umur 10 tahun dalam buku ini saya membaca banyak yang kayak keajaiban sebenarnya di kehidupan Franka yang membuat saya, wah saya kenal sama Franka tapi nggak tahu sesedetail ini. Oh gitu ya, karena nggak tahu, Franka dulunya seperti apa, enggak. Jadi di buku ini Franka cerita banyak yang saya sebagai temannya dari tahun 2013 sampai sekarang nih baru tahu di buku ini gitu. Wah gitu. Tapi kalau di sekarang kan ya, zaman sekarang nih, kalau kita dibandingkan zaman 2020 nih Franka nih, di mana zamannya glowing di zaman anak-anak milenial ya kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kayak buruk rupa sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi glowing. Masalah dan itu belakangan gitu, yang glowing dulu deh, unjuk diri kalau gue eksis gitu. Betul. Jadi kan kalau Instagram, sosial media kan lihat dari packagingnya. Kalau bagus glowing, isinya mungkin belakangan gitu. Itu kan yang sekarang nih Franka nih keadaan. Franka nih gimana sih? Bener banget, maksudnya sosial media tuh udah merubah segala hal ya. Dulu misalnya orang mau ngetop dia harus ikut audisi, sekarang cuma nyalain HP udah bisa gimana. Nah cuma apa ya, aku bilang kalaupun misalnya ngelihat sosmed aku juga isinya aku quotes, misalnya pikiran-pikiran, random thoughts kayak gitu. Sebenarnya viewers sosial media tuh sangat beragam kok, nggak semuanya misalnya bakalan suka sama hijab tutorial atau dia suka sama vlog sama apa, nggak semua. Jadi memang sama kayak semajemuk itu gitu, maksudnya minatnya. Kayak aku bilang ternyata misalnya ketika aku share foto aku, kadang malah quote aku yang paling banyak di save ya. Jadi kan kalau misalnya sosmed tuh ada 3 ya, misalnya dia nge-like itu paling dasar ya, paling istilahnya
dia itu nomor terakhir lah, engagement paling terakhir lah, yang apa tidak sepenting itu. Jadi like, habis nge-like itu komen, habis komen itu biasanya reshare. Tapi yang paling tinggi stratanya adalah nge-save. Ya kan, kalau kita misalnya public figure, misalnya kita bikin bisnis account gitu kan, public figure atau apapun atau kreator, itu pasti kelihatan tuh di insight tuh. Nah, aku ngeliat ternyata banyak loh yang nge-save tulisan-tulisan aku gitu loh. Kadang jadi itulah nggak harus kayak tampil sok-sok apa sih, sok-sok kaya atau apa kayak gitu. Banyak banget kok orang-orang yang dalam juga di sosmed gitu. Banyak banget, jadi emang segitu beragamnya, dan apapun yang kamu miliki, banyak juga yang sukses page-nya tanpa dia ngelihat orangnya di belakangnya siapa. Jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang apa ya, tipe orang yang nggak bisa maju di depan, tapi kamu punya pemikiran oke, ya bikin aja page-page yang apa, yang isinya konten tulisan-tulisan atau apa. Menurut aku semua ada pasarnya, dan jangan maksain gitu loh. Jangan maksain kalau kamu bukan tipe orang yang suka selfie, terus kamu maksain, itu artinya kamu berbohong sama diri sendiri kan. Dan akhirnya kalau ngebohong itu juga berasa ke followersnya, jadi nggak maju juga sih sebenarnya page-nya jadinya. Begitu, Lin, kira-kira. Oke. Ya. Jawab nggak? Jawab sih. Semoga teman-teman mengerti ya maksudnya apa yang ditanyakan. Mungkin D5 ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Sebenarnya ini ada pertanyaan juga sih, Kak, dari yang di chat. Tadi ada yang chat. Ya, saya tanyakan ya, Kak, sekarang ya. Boleh. Boleh. Jadi, ini pertanyaannya adalah, kalau terlanjur jujur, kan tadi kan Kak Franka bilang, kalau dalam usaha Kak Franka itu tuh, Kak Franka tuh lebih mengutamakan hati gitu ya, Kak ya. Jadi ya, kita gimana caranya jadi orang yang jujur gitu kan. Nah, ini pertanyaannya adalah, kalau terlalu jujur, boleh nggak sih, Kak? Karena kadang ada orang yang nanggepin keterlalu jujuran kita itu justru nggak behave. Padahal kita udah berusaha behave dan sopan untuk menyampaikan kejujuran kita. Gimana, Kak? Ya, kejujuran tuh apa ya? Misalnya gini, oke, kalau aku ada guideline-nya sih. Misalnya apa ya, kalau misalnya dalam konteksnya sosmed, misalnya aku nggak pernah ngomongin politik misalnya, karena orang udah pasti berbeda. Terus aku nggak pernah bongkar-bongkar soal apa ya, drama keluarga yang berantem atau apa. Jadi itu too much information. TMI orang bilang, itu nggak usah gitu. Kalau jujur kayak sama satu hal, apa ya, kayak misalnya aku ngomong soal apa ya, soal jujur dalam hal pemikiran tapi yang ada nilainya. Aku sih orang akan appreciate itu gitu. Tapi kalau misalnya terlalu jujur, misalnya dalam mengkritik orang, terlalu jujur dalam ada hubungannya menyakiti orang atau mengungkap aib orang dan segala macam, itu akhirnya ya jelek jadinya gitu loh. Jadi kira-kira gitu. Kalau jujur kalau dalam konteks aku misalnya, ya aku emang orang fashion yang simple gitu. Aku orang fashion yang simple, dan aku nggak pura-pura aku orang pakai baju bermerek atau apa. Aku malah bilang ya karena nilai aku adalah aku orangnya simple. Franka is minimalis, udah gitu loh. Jadi aku nggak pura-pura, oh ya gue mau ketemu misalnya taruhlah dia ibu pejabat atau apa, oh gue harus pakai tas bermerek nih, gue harus pakai hak nih. Enggak, jadi yang nyaman aja. Gue pakai Keds, sekarang pakai tas Benetton gitu kan. Waktu itu gitu ya, Kak ya. Waktu itu ada salah satu klien aku, istri Sultan ya, Sultan, salah satu orang terkaya di dunia lah. Dia itu manggil aku karena ya aku ini apa adanya. Maksudnya dia tuh nyaman gitu sama gue karena ya gue ini apa adanya gitu. Aku pakai tas Benetton, aku pakai ini, dan aku juga santai aja gitu. Maksudnya ya udah, lo istri orang kaya nggak ada hubungannya sama gue gitu loh. Gue ya begini aja. Jadi nggak merubah gue harus memperlakukan lo spesial juga gitu loh. Sampai akhirnya dia
bilang kamu beda ya dari yang lain gitu kan. Iya, ya I just try to be myself aja. Aku nggak suka ngejilat orang, aku nggak suka pura-pura suka sama orang padahal aku nggak suka, ya udah. Itu aja sih, kejujuran itu aja. Kalau misalnya nggak suka ya udah hindari gitu, nggak usah kayak pertemanan palsu dan segala macam. Aku sangat menghindari hal-hal kayak gitu sih. Jadi apa adanya aja gitu. Ya Franka begini, ya udah emang begini. Emang kenapa ya? Kok kamu begini? Orang fashion kan harus gini. Ya nggak apa-apa, itu kata dia. Orang fashion harus kayak gitu. Kalau kata gue kan begini. Begitulah istilahnya. Kamu pun Ya, bisa begitu. Misalnya bilang kok komunitas misalnya begini, ya nggak apa-apa. Komunitas orang beda ya nggak apa-apa. Komunitas kita ya begini, kayak gitu. Jadi ya kira-kira begitu. yourself. Iya, yourself lah intinya gitu. Jadi pembawaan diri kita masing-masing aja. Yang penting tetap ke positif ya, tetap ke nilai-nilai yang baik, yang mungkin Betul. bisa diterapkan di mana bumi berpijak aja. Benar, benar banget. Benar banget. Aku jujur, aku di Dubai pun aku sampai ketemu kan sama orang yang istilahnya penasihat rajanya Dubai lah. Aku ketemu terus dia bilang, aku pikir event ini di belakangnya orang hebat, apa orang korporat besar gitu yang gimana, ternyata ya cewek doang nih begini apa, ya memang aku bilang ya aku memang self funded entrepreneur gitu. Ya dan aku nggak malu, aku bilang ya semua masih sendiri alhamdulillah gitu kan, nggak ada investor, masih sendiri, jadi jatuh bangun sendiri gitu. Aku Sendiri. bukannya nggak mau ini investor, cuma bukannya investor yang nggak mau ke aku sih, cuma aku lebih kayak pengen aja melakukan hal-hal yang idealis masih gitu, kayak sama difabel Independen lah. ya kan, sama difabel, sama refugee. Kalau kalau sama investor gitu-gitu kan nanti Mhm. apa udah nggak boleh lagi tuh humanis-humanis kebanyakan gitu. Kayak gitu kira-kira. Keren. Ada lagi nggak kira-kira nih dari 5 pertanyaannya? Mungkin bisa satu ke pertanyaan, nanti boleh nanti kita lanjut karena Ada waktu. siapa di sini nih? Ada Wita nggak sih? Siapa tuh? Wita Kota. Wita ada nih. Hadir. Dari tadi aku dengerin. Nah, Wita Oh, ada Wita akhirnya. Terima kasih. coba mana fotonya? Nggak ada videonya. Coba Wita suruh komentar Itu tuh. ya Wita di rumah sambil piket ini, jadi dengerin Mbak Franka dan Mbak Linda, aku sambil bersih-bersih dapur. Ya Wita aku kenal Wita. Wita salah satu dulu sempat apa ya bantu aku lah di event aku yang pertama. Wita cerita sedikit mungkin Wit. Ya, Buku. iya, iya. Aku kan ya cukup apa ya, bisa dibilang angkatan tua gitu di Turki, di Ankara. Dulu aku tahu Mbak Franka itu dari Umi Desi, istri Asan. Iya, terus dikenalin, itu ada orang fashion, karena kebetulan waktu itu aku baru mulai kuliah kan, 2014 kuliah, terus jurusan fashion, terus Umi Desi ketemu Mbak Franka di Istanbul, pulang ke Ankara, Umi Desi bilang, Wit ini kenalan gih sama Mbak Franka. Akhirnya direkomendasiin Facebooknya, aku add Facebooknya, sampai akhirnya kebetulan baru 2016 akhirnya ketemu sama Mbak Franka di event yang di Istanbul. Dan aku cuman beberapa hari sih ya Mbak waktu itu, tapi cukup jadi saksi sih melihat gimana dulu waktu persiapan acara, terus pas hari H, bener-bener Mbak Franka itu fokus sama acara sampai ingat banget apa ya, nggak mikirin Baju. style baju. Iya. Tapi aku bisa bilang ya Mbak, setelah event yang gitu, fashion muslim di Turki itu baru besar, baru berkembangnya setelah event itu sih. Karena waktu zaman Tomer, waktu apa, kan kalau kita di Indonesia kayak tren hijab, dengan dulu ada hijabers yang kayak gitu kan udah mulai sangat awal gitu. Terus pas datang ke Turki, ya lihat teman-teman, lihat kalau mau belanja nih, buat belanja baju sendiri pun nggak kayak di Indonesia dulu yang banyak pilihannya, yang untuk umur remaja, umur 20 tahun gitu tuh dulu agak susah, karena kalau mau beli pasti yang dewasa banget gitu style hijabnya. Terus ya setelah 2016 itu, setelah akhirnya perdana kan ya itu Modest Fashion Week, terus baru deh kesini-sini kelihatan mulai berkembang. Iya, jadi aku seneng banget
Seneng banget karena ya aku kan mahasiswa ya, terus kuliah fashion tuh juga di sini juga kalau aku kan kuliah belajar walaupun Turki ini banyak muslimnya tapi juga di sekolah ya sekuler sih, kita nggak memasukkan agama gitu kayak ngedesain baju muslim, enggak kayak gitu ya. Jadi sangat bangga kalau pelopor fashion week di modest fashion week di Turki itu orang Indonesia. Wita juga Yeay. ini akhirnya terlibat dalam buku. Jadi ini ilustrasinya semua Wita yang bikin kayak gitu. Ya Wit, Iya, iya gitu. terharu Terima banget. kasih Wita. Jadi Iya, sebenarnya itu sama-sama. juga ya Lin kita juga mesti kerja sama yaitu kalau misalnya Kolaborasi ya. sama orang Indonesia harus saling mendukung karena in the end adalah namanya kita kan bareng-bareng ya, orang kenalnya Ya, Indonesia ya. kita Jadi ya dilihat lagi. Kita berasal dari mana gitu kan. Pasti betul. Semakin kalau banyak yang nama bikin harum, semakin gampang lah istilah kita gitu, istilahnya semakin emang harus rame-rame, nggak bisa sendiri gitu, semua harus saling inilah bersinergi, kira-kira kayak gitu. Gitu. Caranya Delima lumayan ya, maksudnya lumayan kita tuh kasih wawasan gitu untuk kita kasih masukan, oh begitu ya hidupnya Franka, seorang Franka gitu. Iya. Delima. Jadi sebenarnya tuh kayak wah yang keren banget kayak waktu ini kan kita sampai jam 10 ya Kak. Jadi sebenarnya kayak pengen ayo dong lagi dong gitu. Keterbatasan waktu. Jadi ya mohon maaf. Nanti semoga suatu saat kita bisa sambung lagi gitu. Terus untuk yang ini Sebagai gimana? penutup, Kita langsung kata-kata saktinya deh seorang Franka untuk kasih booster buat orang-orang kayak oke, gini gitu. Jadi biar terngiang-ngiang nih ke kita nih, ada nggak kata sakti dari seorang Franka untuk singkatnya aja? Iya, jadi katanya adalah yaitu things are possible. Aku bilang nggak usah bilang, kadang gini sih, memang kayak ngedenger cerita. Makanya aku bilang jangan lihat aku sebagai contoh sukses ya. Lihat aku sebagai contoh orang yang jatuh, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Aku nggak mau dibilang Franka ngomong di sini untuk sharing kesuksesan, enggak. Jadi aku cuma mau bilang kita orang Indonesia bisa banget untuk membuat karya di luar gitu ya. Please mulai dari sekarang, ini mumpung kalian masih ada di Indonesia ya kebanyakan ya. Mulai dari sekarang persiapkan diri, yaitu kenali diri kalian dulu. Kenal dulu, akhirnya jadi bisa bikin diri kalian jadi kuat gitu lah. Dan nyoba dan termasuk kayak bertanya atau apa gitu, jadi ketok pintu gitu ya, nyoba lagi, mulai dulu, itu tuh harus kita lakukan dan sinergi penting banget. Jadi keren aku lihat di sini komunitas Learn from Turkey, MII masyarakat Indonesia di Istanbul, keren banget acara ini, kalian kolaborasi dan aku harap sih dari yang denger hari ini akan terpacu ya pengen melakukan karya. Mulai dulu dari yang kecil. Aku pun dulunya juga pas pertama nyampe Turki juga nangis-nangis darah juga, nangis Bombay juga. Kalau istilahnya kalau aku ini di film India mungkin udah capek narinya gitu. Kayak setiap nangis kan nari kan, mungkin udah capek gitu narinya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, mulai dulu dan ayo please I will be looking forward to see success story dari orang-orang yang ada di sini ya. Bukan success story struggling story to reach their dream gitu loh. Jadi apapun itu connect with me, I'm very happy to kalau ada pertanyaan atau pengen disemangatin, colek aja aku Franka Surya dan ya semoga good things happen from this session ya. Linda dan Delima. Terima kasih loh udah undang aku loh. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk Learn from Turkey yang udah bekerja sama untuk menghadirkan Franka dan berbaginya informasinya. Masya Allah berguna banget buat kita karena sharing itu lebih dari apapun karena yaitu disinilah komunitas yang kita hadiri kan berguna sesama. Gimana? Ada waktu nggak untuk
Kalau mau beli bukunya di Turki ada beberapa buku yang ditaruh di situ, dan juga kalau di sini di Gramedia atau follow Ya. aja at Random Thoughts of Franka, kayak kira-kira Punya kayak aja udah nyampe Turki. udah nyampe ya. Udah Ini nyampe Turki, jadi dimanapun teman-teman kalau mau baca, bukunya nggak bosen sama sekali, banyak nggak. gambarnya ya kan. Untuk informasi, sekarang kita melihat berbicara dengan Franka, dan Franka ini di bukunya ini sama. Saya membaca buku Franka sama seperti Franka berbicara kepada saya. Tata bahasanya, gimana Franka bercerita, plek, seperti ini di buku ini. Hai, terima kasih. Jadi enak sekali untuk dibaca. Oke, Delima. Ya oke Kak. Jadi ini kita rangkum aja ya Kak, karena udah Ya, udah waktunya. ya, Betul. Jadi saya pengen mencoba merangkum. Ini aku nemu nih kata-kata Kak Franka juga dari IG. Jadi berlomba memperbaiki diri. Kayaknya ini juga Mbak Franka banget deh kayaknya deh. Berlomba memperbaiki diri, berlomba memberikan kontribusi, berlomba-lomba menjadi orang baik adalah satu-satunya kompetisi yang harus kita menangkan. Betul. Terus pantang mundur. Nah ini kayaknya udah kesimpulan dari semua apa yang dikatakan Mbak Franka malam ini ya. Betul, Iya. terima kasih. Betul banget. Jadi untuk teman-teman, saya udah ngerangkum juga nih tadi sedikit. Untuk teman-teman, kita bisa belajar banget nih dari Mbak Franka. Ketika kita ingin maju, ya udah lakukan, nggak usah banyak mikir gitu loh. Terus ketuk semua pintu kayak yang dilakukan Mbak Franka ini. Dulu beliau bukan siapa-siapa loh. Dulu itu beliau ya udah cuma Franka yang nggak dikenal orang gitu loh. Tapi beliau mengetuk semua pintu dan biarkan aja Tuhan yang membukakan satu persatu gitu kan ya Kak ya. Betul. Terus justru saya juga suka banget sama quotes yang bukan karena aku hanya, tapi justru karena Kak Franka ingin maju, maka Kak Franka melakukan semua ini. Justru karena teman-teman ingin maju, maka lakukan apa yang teman-teman inginkan gitu kan. Ya mungkin dan kalimat. Kalau saya satu lagi tambahan, jika kamu mendapatkan kesempatan, ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan. Mungkin kesempatan itu seperti Franka bilang nggak akan datang 2 kali. Ya betul sekali. Kalau bisa atau tidak bisa, kita akan tahu setelah kita mencoba dan ambil kesempatan itu. Tuh. Yang dari Franka yang saya kutip. Betul dia. Nah, ini kalau fenomenal yang di mahasiswa tuh biasanya, kalau untuk para aktivis mungkin tahu ya, kita harus terbentur, baru terbentuk seperti itu kan. Iya benar, keren. Betul banget. Ya mungkin dari pertemuan kita pada malam hari ini semoga ada manfaat, ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran dan ada greget lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih gitu loh. Betul. Sekian dari aku tunggu ya apa struggling story-nya, apa ya? Story memulainya. Tag us ya, tag Learn from Turkey, MIE, aku, Linda, Delima, we'll be happy to see your journey. Kira-kira gitu. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Franka atas kesempatan hari ini. Terima kasih Learn from Turkey, terima kasih yang sudah mau bergabung dan mendengarkan kita semua, semoga bermanfaat. Iya, see you. Istanbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu deh. Yuk, foto dulu. Gimana foto dulu? Foto yuk. Foto dulu yuk. Coba di kameranya dibuka, mungkin yang mau kamera dibuka. Gimana operator? Kasih apa? Oke. Ya yuk buka yuk kameranya. Kameranya dibuka. Yuk, aku mau lihat. Wah. Ya, teman-teman dari komunitas Learn from Turkey dan masyarakat Indonesia Istanbul. Iya. Wow, oke. Udah semuanya, ntar aku hitung ya. Iya. Ini kita bawa ini. Oke, aku juga bawa. Oke. Ntar wait a minute. Siap ya. Senyum ya. Tahan 1, 2, 3. Aku lanjut ke next slide. Ntar diam dulu. Tahan dulu senyumnya. Sudah. Oke, next slide. 1, 2, 3. Ya, I know. Terakhir lagi deh, satu lagi deh.
1, 2, ayo gayanya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, thank you. See you. Terima kasih Bye. semuanya. See you. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih Kak. Terima kasih juga. Udah, Dede.